Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Kita jumpa lagi di kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Suasananya beda banget. Kita ada di Saung, kemudian ada Empang. Ini di tempatnya Pak Haji Endang Sumantri di Karawang. Ya, semoga Pak Endang sehat-sehat selalu. Dan kita akan berbicara, ini beda. Kalau biasa kuliah dengan saya sejarah tentang para nabi, tapi kita akan berbicara masalah kejayaan Islam di Andalusia. Seperti itu. Ya anggap aja kita lagi di Spanyol gitu ya. Oh, anggap di Spanyol. Karena udaranya hampir sama nih. Iya. Sama Spanyol juga sama, ikannya ikan mujair juga sama. Sama ya. Nila, iya. Yang pati, nanas gitu ya. Nanas ini. Tuh ada ini tuh. Buah naga. Iya. Iya. Ini Spanyol cabang Karawang. Oke, kita mulai saja. Kalian memang kisah Andalusia ini tidak habis-habisnya ya. Ya membuat kita terkagum-kagum pada saat kejayaan Islam hampir berapa ratus tahun, 800 tahun, 8 abad ya. Iya, akhirnya menghilang dan kalah. Kemudian seperti apa cerita berikutnya atau lengkapnya, silakan Pak Ustadz. Baik, ini kita masuk episode ketiga sebetulnya. Oh, episode ketiga ya? Hikayat Andalusia. 2 episode kemarin sudah tayang. Ini episode yang ketiga. Episode yang ketiga ini kemarin bagaimana Tariq bin Ziyad, seorang panglima perang berasal dari lahirnya di Aljazair, tapi hidup di Maroko ya. Kemudian dia diserah terimakan untuk memegang tumpuan ada kota namanya Tangier. Jadi gubernur. Dia jadi gubernur, diangkat oleh Musa bin Nusair untuk menjadi gubernur di Tangier. Kemudian dia nyebrang ke selat atau semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia. Iberia itu sekarang jadi Spanyol sama Maroko. Spanyol sama Portugal. Spanyol sama Portugal. Jadi dia membawa pasukan sebanyak 7.000 pasukan, yang seluruhnya itu dari suku Barbar. Suku Barbar itu dari pedalaman dari Maroko. Jadi penduduk asli Maroko ya. Penduduk asli Maroko dibawa semua. Menyeberang mengendarai, ada mengatakan 4 kapal layar lah, katakan 4 layar atau 8 perahu zaman dulu ya, mungkin perahu, dan sampai di namanya selat atau semenanjung Iberia. Di sana kebetulan ada sebuah gunung. Di Spanyol itu sebelah utara, gunung itu disebut namanya Gunung Tariq. Nah, karena Tariq bin Ziyad berlabuh saat menyeberang lautan Atlantik dan lautan Mediterranean, itu mengumpulkan pasukannya di gunung tersebut. Apa mungkin mereka kemah atau apa, tapi mayoritas pasukannya yang berjumlah 7.000 berada di bukit atau atas gunung Tariq bin Ziyad. Berarti sebelumnya gunung itu belum punya nama ya? Dulu katanya gunungnya ada nama Al-Fatah. Oh, Al-Fatah. Mungkin ya, tapi bukan Al-Fatah alumni At-Tahiriyah, bukan ya. Al-Fat gitu. Jadi mereka kumpul di sana. Nah, tentunya pasukan ini berhadapan dengan pasukan-pasukan kecil dari Spanyol. Kemudian ada informasi bahwa bangsa itu namanya bangsa Visigoth ya, dipimpin oleh rajanya namanya Loderick yang sangat kejam. Melihat bahwa ada pasukan masuk 7.000 pasukan, mereka bersiap-siap untuk menyerang. Saat itu yang berkuasa di situ Raja Roderick tadi ya? Raja Roderick secara umum. Secara umum ya. Tapi wilayah selatannya Spanyol sekarang itu dulu dipegang oleh Tadmur namanya. Tadmur atau Tudmir, antara dua ya. Sehingga di situ ada kota namanya Tadmur di daerah itu. Nah, pasukan Tariq atau mungkin sebagian dari pasukannya berhadapan dengan Tadmur. Dan akhirnya Tadmur mengirim surat, dulu belum ada WA ya. WA ke pihak pimpinan rajanya itu untuk minta bantuan. Akhirnya datanglah pasukan berjumlah 100.000 pasukan. Sementara Tariq bin Ziyad hanya membawa 7.000 pasukan ya dari Maroko ya? Dari Maroko. Akhirnya Tariq bin Ziyad juga kirim SMS ke Musa bin Nusair. Email.
tolong bantuan dong gitu. Oh. Ini 100.000, kita sementara 7.000 pasukan. Iya. Gitu. Akhirnya dikirimlah Mus'ab bin Nusair 5.000 pasukan tambahan. Berarti ada 120.000 ya Wah, jadinya. 12.000 dong. 7.000 Oh, sorry, tambahan. iya 12.000, iya. Dari 5.000 pasukan itu hanya 300 pasukan dari Arab. Hanya 3 ya. Hanya 300 ya. ya. Jadi bercampur. Sudah ada orang bangsa barbar, bangsa Arab, ada Yahudi Arab, macam-macam sudah kumpul. Iya. Sana untuk berperang melawan wilayah apa kerajaannya Rodrik tadi. Ya? Nah, Iya. kita waktu masih di SD mungkin pernah mendengar cerita bahwa Tariq bin Ziyad ketika menyeberang dan mendarat landing di daerah itu membakar kapalnya, kan begitu. Oh, harusnya kan dipertahankan Nah, untuk balik lagi. iya. Berarti memang sengaja dibakar. Nah, jadi kan kisah yang kita terima pada waktu kita masih sekolah dulu, Tariq bin Ziyad berceramah, ayuhan nas, innal bahra wal adu amamakum, begitulah pokoknya bahasanya. Bahwa hai manusia, hai para prajurit, di depan adalah musuh, di belakang adalah laut. Jadi kita harus berjihad segala macam. Nah, sementara kita dibuat semacam seakan-akan umat Islam itu bisa menang gara-gara membakar kapal itu. Padahal sebenarnya yang sebenarnya adalah kapal itu tidak dibakar. Ya, kapal itu karena kapal pinjaman daripada wali kota Citah. Citah itu salah satu kota yang dipimpin oleh Yulian, orang Nasrani. Oh, di daerah mana tuh Citah? Di situ juga di Tangier itu. Di Oh. Citah itu pinjam. Nah, jadi ada sejarah yang dibelokkan bahwa umat Islam menang terhadap 100.000 itu ya karena umat Islam berjihad mati-matian karena kan nggak bisa pulang, nggak ada kapalnya. Oh. Gitu. Jadi ada pergeseran sejarah. Jadi memang kemudian pada saat berperang bisa menaklukkan tentara yang sebanyak itu ya? Iya. Oh. Dan peperang itu bisa menaklukkan karena perang Badar juga kan Islam cuma 313. Iya, betul. Musuhnya 1.000. 1.000. Atau Menang 10.000. juga ya, alhamdulillah. Menang. Jadi bukan jumlahnya yang bisa membuat kemenangan, tetapi keimanan mereka, jihad mereka terhadap ini keimanan mereka kuat. Teguhan imannya itu ya, bahwa ini adalah jihad di jalan Allah. Jihad jalan Allah untuk menegakkan syiar Islam saat iya. itu ya. Jadi saya kurang sependapat kalau kapal itu dibakar. Karena nanti ada bantuan lagi nih. Ada bantuan lagi. Ada bantuan lagi karena kan Iberia hampir seluruhnya beragama Katolik ya. Saat itu beragama Katolik. Nah, dan dengan masuknya Tariq bin Ziyad, kemudian dalam peperangan itu dikatakan bahwa Rodrik tenggelam Di laut di itu. bukan laut, di salah satu sungai. Ada yang mengatakan demikian. Kira di sumur tua. dan mereka mati, banyak yang mati. Yang selamat adalah mereka yang lari. Yang selamat adalah mereka dari jumlah 100.000. Ya. Sementara umat Muslim ini dari 12.000 yang wafat 3.000, yang syahid 3.000, 12 diambil 3.000, tinggal 9.000 pasukan. Nah, Tariq bin Ziyad tentunya dengan semangat juang yang begitu tinggi, dia terus menerobos dan mengatur pasukannya sehingga setiap pasukan diatur menjadi 4 bagian, 700. Untuk apa? Untuk menaklukkan jajaran di sekitar Iberia. Jadi sistemnya per grup itu menyebar gitu. Menyebar. Kalau kita masih per peleton atau gimana gitu kan. Iya, jadi masing-masing diberikan tugas dan Cordoba ditaklukkan oleh Mughis bin Rumi namanya, membawa pasukan 700 dan itu tidak diperangi. Tidak diperangi, tetapi mereka menyerah gitu ya. Jadi memberikan Merekanya itu penduduk setempatnya tadi. Iya, di Cordoba. Jadi tidak dengan perang. Tidak semua penaklukan Islam di Andalusia atau di Spanyol saat ini dengan berperang, tapi justru mereka menyerahkan kunci atau kota tersebut kepada ketua atau pimpinan dari panglima itu. Atau mungkin saja ya mereka sudah menantikan untuk hal tersebut kali, mungkin saja ya. Makanya itu Islam masuk ke sana dalam rangka bukan menaklukkan atau menjajah, dia menaklukkan untuk membuka, karena di sana kan pimpinannya zalim sekali, Rodrik. Rodrik kejam sekali, sampai anaknya Julian yang tadi di Ceta itu kan diperkosa sama Julian, jadi sangat kejam.
sehingga masyarakat di sana menerima begitu saja terhadap kedatangan para tentara yang dipimpin oleh siapa tadi yang oleh Tariq bin Ziyad yang jumlahnya sekarang tinggal 9.000. ya. Akhirnya beberapa kota sudah ditaklukkan lah. Ya, dibuka di Toledo, di Cordoba, di Sevilla, di Cordoba, sampai akhirnya dia buat janji sama Musa, terus lanjut ke atas ke utara. Akhirnya datang bantuan tuh dari Musa bin Nusair berjumlah 18.000. Jadi ke wilayah utara jadinya ya. Dia terus ke utara. Tujuannya adalah sampai ke sebetulnya begini, tujuan menaklukkan atau menyebarkan agama Islam atau dakwah di Spanyol atau ini dalam rangka terus menuju utara dan sampai dengan Konstantinopel. Itu. Jadi dia harus ke Perancis dulu, kemudian ke Italia, baru masuk ke Konstantinopel. Karena Rasulullah mengatakan Konstantinopel hanya bisa ditaklukkan lewat laut. Tidak bisa lewat darat karena bentengnya sangat kuat. Sehingga pertahanannya jadi bisa menembus itu ya. Susah ditembus. Oh, jadi tidak ada berita sama sekali bahwa dia wafat atau segala macam? Tidak ada beritanya. Ada yang mengatakan katanya seperti kali gitu, sungai, kanal ya. Kanal gitu. Akhirnya dibuatlah tempat pasukan berteduh di sana. Sekarang namanya adalah Madrid.